Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, seperti biasa berjumpa lagi dengan saya di Al Misbah Channel. Banyak cerita perjalanan saya dan saya akan menceritakan satu persatu peristiwa perjalanan saya. Kali ini saya akan bercerita sebuah peristiwa yang sangat cukup menegangkan. Tapi tolong seperti biasa dukungannya, share, like, and subscribe-nya. Kali ini saya mau bercerita tentang suatu tempat usaha atau orang yang punya usaha. Jadi beliau ini seorang pengusaha, termasuk pengusaha sukses dan mempunyai sebuah usaha toko yang sangat besar. Masih di wilayah Jawa Tengah. Awal ceritanya seperti ini. Jadi sewaktu itu beliau ke rumah saya dan bercerita tentang suatu kejadian yang di luar nalar, kejadian yang sangat-sangat merugikan, bahkan mengerikan. Jadi gini, beliau itu pemilik usaha tersebut itu setiap hari memang beliau ini berdua suami istri selalu standby di sebuah tokonya. Kejadian-kejadian terakhir yang beliau alami berdua itu sangat aneh. Apa yang aneh? Jadi setiap beliau waktu sore kan ada setoran dari para karyawan tentang uang gitu maksudnya. Jadi ada pemasukan. Setiap sore beliau ini menghitung uang yang masuk ke kas beliau. Nah, anehnya di sini. Setelah kas dan uang tersebut dihitung dan benar-benar masuk dalam arti tas ya. Jadi benar-benar uang itu dihitung, oke, setelah selesai dimasukkan tas dan dibawa pulang ke rumah. Dan kebetulan rumahnya dekat belakang usaha tersebut. Kejadian anehnya, setiap beliau mau masukkan tas tersebut ya, uang tersebut ke cashbox tempat uang yang kotak itu, yang terjadi uangnya selalu berkurang. Uangnya yang semula sekian menjadi berkurangnya sangat banyak sekali. Nah, itu yang beliau merasa tidak masuk akal. Kalau hanya mungkin pecahan nominal yang sedikit maksudnya, itu nggak sampai seperti itu, nggak sampai berpikir yang aneh-aneh, maksudnya wajar gitu loh, mungkin salah ngitung apa-apa. Tapi ini berkurangnya banyak sekali, nilainya banyak sekali. Itu jalan udah puluhan hari, seminggu lebih seperti itu terus. Hanya beliau bingung apa yang terjadi. Kalau salah ngitung nggak mungkin, kalau ada yang nyuri nggak mungkin, karena jaraknya dekat banget dengan rumah. Maksudnya masuk ini depan toko, belakang rumah. Nggak mungkin sekurang sebanyak itu. Dicuri orang ya nggak mungkin juga, karena waktunya sangat cepat sekali. Hanya beliau berdua ke tempat saya cerita seperti itu. Hanya saya diundang ke rumah atau usaha beliau tersebut, dan di situ kebetulan beliau ini punya anak dua, cowok-cowok, satu SMA, satu masih SMP waktu itu. Saya suruh ke usahanya melihat kondisi beliau, bener gak ini, apa yang terjadi, apa memang uang saya ini hilang atau gimana. Saya suruh ikhtiar di situ. Nah, setelah saya masuk di situ, saya melihat sesuatu yang aneh waktu itu, terutama si istri pengusaha tersebut. Jadi si istri ini yang sering bawa uang, saya melihat ada sesuatu yang aneh di istri beliau yang punya usaha tersebut. Cuman waktu itu saya nggak berani nggak berani langsung ngomong, karena hal ini hal yang tak kasat mata, hal yang nggak masuk akal. Khawatir saya beliau nggak percaya dengan hal yang seperti itu, karena ini benar-benar tentang sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang gaib dan di luar nalar. Terus akhirnya saya punya inisiatif. Kebetulan anak dari beliau ini yang SMA itu mau tak buka mata batinnya. Saya nawari sama anak itu, "Mas, mau nggak kamu tak buka mata batinnya biar kamu bisa melihat apa yang di rumah ini ada di tokonya bapak sama ibu," saya bilang gitu. "Oh iya, berani nggak?" "Berani." Oke, setelah itu saya berdoa ikhtiar, saya berusaha membuka mata batin si anak tersebut.
Terus apa yang terjadi? Setelah tak buka mata batinnya si anak tersebut langsung kaget yang luar biasa dan sempat teriak sampai bapak ibunya sampai bingung, loh ada apa ini? Kayak kenapa gitu, khawatir kalau ada apa-apa dengan anaknya gitu. Padahal enggak, dia hanya rasanya bukan takut, kaget aja. Terus setengah nggak percaya apa yang dia lihat di samping ibunya yang saya curigai tadi itu, yang aneh di pihak istrinya itu. Terus saya tanya ke anak itu, bahkan orang tua juga tanya, ada apa? Gitu. Terus anaknya jawab, itu di sebelahnya ibu ada makhluk pendek, terus wajahnya tua, tapi kayak anak kecil gitu. Nah itu yang ngambil uangnya ibu, kayak gitu. Nah, ibunya kaget, mana kan gak kelihatan, yang kelihatan si anak itu. Udah bu, tenang aja, yang penting si anak ibu ini benar-benar tahu ini apa yang terjadi semestinya. Akhirnya si anak itu masih nunjuk, itu sebelah ibu ada makhluk yang kecil tapi berwajah tua, itu yang sering ngambil uang ibu maksudnya. Kenapa? Yang terakhir itu memang sengaja tas itu dibawa terus tapi uangnya masih hilang. Nggak hanya dikespek aja, dibawa pun masih hilang gitu. Ternyata makhluk itu sebelahnya si ibu-ibu tersebut dan selalu ngambil, walaupun nggak semua tapi ngambil, dan nominalnya besar. Nah setelah itu, oke mas, kamu udah lihat itu? Udah. Akhirnya saya berusaha untuk ikhtiar menghilangkan makhluk tersebut. Nah, saya berdoa, saya minta bantuan doanya, dan akhirnya makhluk tersebut alhamdulillah bisa kita antisipasi, dalam arti kita kita suruh minggir, kita buang di jangan sampai masuk di usaha atau rumah bapak tersebut atau pengusaha tersebut. Tapi waktu itu sempat ngelawan gitu loh, sampai anaknya sendiri itu teriak-teriak waktu saya mau megang, mau apa istilahnya, berinteraksi, benturan sama makhluk itu. Si anak ini sempat teriak-teriak karena saya juga agak keberatan waktu itu, karena si makhluk ini ngelawan, dia nggak mau gitu. Karena dia merasa nyaman dengan ngambil uang tersebut. Nggak tahu itu dibawa mana ke uangnya, saya nggak tahu. Nah setelah itu, oke mas, udah ada hilang, udah nggak ada kan gitu anaknya. Tapi setelah makhluk itu hilang, si anak ini penglihatannya ke arah yang lain, ke suatu tempat, salah satu ruangan. Nah anak itu juga teriak lagi, loh itu ada apa ya, kayak gitu, ada aneh gitu, kamu lihat apa gitu. Si anak, enggak, saya kok ada lihat sesuatu di dalam tanah. Nah saya memang melihat, oh ini ada sesuatu kayak apa ya, sajen, bentuknya itu kayak keramik kecil gitu loh. Kalau di istilah Jawa itu kayak wali di situ. Di situ isinya ada kembang, ada apa, saya nggak jelas. Tapi di situ ada, secara batin saya mbak itu ada. Dan anak itu juga melihat ada suatu benda di situ. Akhirnya bapaknya ini digandeng ke lokasi yang ada tanamannya. Di situ ada sebuah kayak suatu sajen di situ. Pak, ini ada apa? Bapaknya kaget. Kamu kok tahu? Iya, ini ada suatu sajen di sini. Nah, hal itu saya nggak mau jelasin. Yang penting anaknya tahu, dan bapaknya sendiri juga kaget juga karena anaknya kok tahu gitu loh. Dan ada yang lain juga selain sajen itu. Anaknya melihat lagi suatu ruangan. Ada lagi benda yang dianggap itu kurang baik. Anak juga teriak, loh itu ada lagi. Apa coba? Ada ditanam di tembok, ada sebuah keris kecil di situ. Dan anak itu juga teriak, itu ada lagi. Itu keris. Anak itu juga tahu. Saya lihat, oh ada keris kecil di situ. Nah, di situ saya jelasin, Pak, Bu, ini apapun tujuannya, apapun maksudnya, ini tetap nggak baik. Akhirnya
hal-hal seperti ini bisa menjadikan suatu energi negatif di ruangan atau di toko atau di rumah ibu atau bapak, ya saya bilang seperti itu sama orang tuanya. Terus gimana caranya? Ya udah, kita hilangkan semua, kita ambil. Kalau memang bapak sama ibu percaya, ya percayalah mas, karena anak saya juga melihat dan anak saya juga ngomong, anaknya juga ngomong bahwa itu nggak baik, pak itu nggak baik, bu itu nggak baik, sajen sama keris itu. Akhirnya oke mas, sekarang kita ikhtiar, kita ambil barang-barang itu. Dan diambillah barang-barang itu. Memang di lantai itu ditanam, memang ada memang sengaja ditanam di dalam tanah. Itu sebuah kayak keramik kecil, kayak wali gitu loh istilah Jawanya. Ada ugo rampenya, ada kembang, ada macam-macam di situ. Akhirnya kita gali, kita ambil. Dan di dalam tembok tersebut memang ada sebuah keris di situ, keris kecil. Malam itu juga sampai hampir pagi saya selesaikan. Dan di situ akhirnya sesajen dan keris itu akhirnya kepegang ke tangan saya. Saya suruh buang. Dan akhirnya sesajen dan keris itu saya bawa pulang. Dan memang di dalam perjalanan rencana mau saya buang di suatu tempat yang memang itu tempatnya itu. Karena di dalam sesajen tersebut dan keris tersebut ada suatu khodam yang gak baik. Nah setelah itu anaknya sudah cerita semuanya dan menjelaskan ke bapak ibunya yang sesuai dengan mata batinnya yang dia melihat. Saya tutup lagi mata batin anak tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada gangguan lagi yang sifatnya seperti itu, sifatnya tentang khodam, jin dan yang lain. Jadi itu cerita saya, salah satu cerita saya yang saya anggap sangat menarik dan saya masih ingat, benar-benar ingat apa yang terjadi waktu itu. Dan di sini kita ambil hikmahnya, apapun kerjaan kita, usaha kita, jangan lupa kita doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.